البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan pembacaan matan daripada Kitabul Jami' min Bulughil Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimatullah alaih, yang disyarah oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimatullah alaih, hadisnya Abi Ayyub Al-Ansari Khalid bin Zaid radhiyallahu anhu mengenai larangan menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Jadi minimalnya, nah barakallahu fiik, itu kalau bisa jangan, tapi kalau terpaksa harus menghajar, ya mungkin ada masalah pribadi, jual beli, dagang atau semisalnya, jangan melebihi 3 hari. Setorkan serentak barakallahu fiikum, tafaddalu. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah. Kita lanjutkan berikutnya. Hadis yang ke-11. Urutan sini ya. 11 kita baca semuanya sampai 14 kalau memungkinkan. Karena kita baru baca matannya, syarahnya pada pertemuan yang akan datang. Perhatikan barakallahu fiikum yang ke-11. Wa anhu, berarti an siapa itu? Kembali ke atasnya itu. An Abi Dzar. Paham ya? An Abi Dzar. Na'am. Jadi wa anhu itu an Abi Dzar ya. Jadi jangan sampai keliru nanti, karena anhu kembali ke atasnya itu. Dan dari Abi Dzar, Jundub bin Junadah Al-Ghifari itu namanya, dikondisikan yang belum hafal namanya. Abu Dzar Al-Ghifari namanya Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah, matanya itu Mas. 66. Nah, kita lihat wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabakhta maraqatan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Akhrajahuma Muslimun. Ini berarti kembali ke atas, dua-duanya rawi Muslim. Yang kemarin kita baca rawi Muslim, yang sekarang kita baca rawi Muslim. Kita artikan, perhatikan baik-baik. Dari hadisnya Abi Dzar Jundub bin Junadah Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apabila engkau masak, tabakhta memasak, maraqan kuah. Maraqan itu kuah artinya. Nah, maraqatan itu kuah, mungkin kuah daging, kuah ayam, kuah kambing, kuah sapi misalkan, maka perbanyaklah apa? Airnya. Paham ya? Jadi kalau masak kuah kambing, ayam, atau sapi, diperbanyak airnya. Paham ya? Nah, karena kalau di Yaman sana seringnya itu marok. Marok itu kuah. Tapi tidak terlepas dari apa? Aroma dan bau dan potongan-potongan dikit daging itu namanya marok. Biasanya kalau antum diundang orang Arab itu tafadhal, minum marok dulu. Jadi ketika antum datang itu enggak langsung makan. Misalkan ada masakan gulai Arab misalkan. Nah, dikelilingkan maroknya dulu, kuahnya dulu. Antum minum, setelah itu nanti baru makanannya. Jadi kalau diundang orang Arab misalkan di Arabnya siap-siap, karena biasanya tiga ronde biasanya. Ronde pertama air minum dulu sama roti-roti manisan itu. Ronde kedua, biasanya roti biasa sama lauknya itu. Ronde ketiga baru nasi. Ini yang pernah ke Yaman insyaallah ma'ruf, Mas Harun enggak ada ya, antum nanya nanti kalau percaya. Kalau bilang orang Arab 3 ronde itu makannya. Makanya kalau orang Indonesia itu paham. Wah, ini mesti 3 ronde ini ya. Mereka jaga perutnya dulu. Ronde ketiga baru. Karena ronde ketiga itu nasi sama ayamnya sama lauknya itu, sama daging sapinya, daging kambingnya. Orang Yaman lah undang seperti orang Arab. Nah, jadi bertahap. Pertama teh dulu syahi atau qahwah itu ya, atau halif syahi. Sama semacam makanan-makanan camilan itulah. Kedua nanti baru roti yang ma'ruf roti itu ya, khubz itu sama lauknya. Yang ketiga baru nasi. Nah, biasanya orang Arab itu nasi itu lauknya kalau masak itu mereka dibikin enggak hancur remuk itu enggak. Kalau paha ya paha utuh itu biasanya. Paham ya? Pahanya utuh, kepala utuh, tapi empuk. Ada kuahnya, ini marok namanya itu.
Paham ya? Namanya marok, yaitu kuah ayam atau kuah daging lah intinya gitu. Makanya sebutnya sini apabila kamu masak marokoh yaitu kuah daging, mau daging ayam, daging sapi dan kambing, perbanyaklah airnya. Wa ta'ahad jiranak, dan jangan lupa berikanlah kepada tetanggamu. Ta'ahad itu artinya memberikan. Memberikan kepada tetanggamu. Tetangganya dikasih walaupun kuah enggak masalah. Kalau memungkinkan. Misalkan antum punya tetangga dekat lah. Antum masak apa? Gulai. Gulai kambing lah atau gulai ayam misalkan. Nah, kuahnya perbanyak. Tetangganya jangan lupa dikasih kuahnya aja. Paham ya? Nah, tapi kita kadang enggak enak ya, kayak kuah ada potongan dikit daging lah. Tapi kuahnya pun sudah bagus sesuai dengan dalil. Ya kan? Nah, kasih kuahnya, mereka senang karena bisa apa? Pertama, mencium aroma baunya, sedap. Kedua, bisa mencicipi rasanya. Ketiga, mendalil apa? Persaudaraan, tetangga. Nah, bagaimana tetangganya orang kafir bagaimana kira-kira? Ada enggak hak jiran di situ? Ada. Kalau tetangganya orang kafir itu ada hakul jiran namanya. Hak tetangga, kasih enggak masalah. Dalam rangka ta'liful qulub, melunakkan hatinya semoga dia tertarik dengan agama Islam, masuk Islam itu, caranya itu. Nah, kalau tetangganya itu sunni salafi apalagi? Sudah hakul jiran, kemudian apa? Nah, barakallahu fiik, hakul iman, keimanan yang sama, ya kan? Nah, kemudian apa barakallahu fiik? Apalagi tetangganya itu sunni salafi kerabatnya. Wah, 3. Hakul qarabah, hakul jiran, nah barakallahu fiik hakul Islam. Se-Islam, kemudian apa? Kerabatnya, tetangganya. Itu double 3 berarti. Kasih. Paham ya? Maroknya perbanyak aja maroknya, kuahnya itu. Antum kasih kuah aja satu panci itu, ya kan? Paling-paling dagingnya ya 3 potong 4 potong, besar itu lumayan. Paham ya? Ya kalau misalkan enggak besar ya dikit lah, taruhlah misalkan antum masak ayam itu misalkan ceker lah, tahu ceker ya? Masak ceker 1 kilo misalkan dah perbanyak kuahnya, kasih 5 biji dah, senang. Ini maksudnya itu dalam rangka apa? Dalam rangka ingat dengan tetangganya. Ini kalau memungkinkan loh ya, kalau memungkinkan. Kalau enggak memungkinkan ya kembali ke hukum asal ya semampunya. Mafhum? Wa ila aslinya diperbanyak kuahnya, bagikan tetangganya. Kita seperti itu. Yang berikutnya, wa an Abi Hurairah anhu Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Ini simak ini sering muncul hadisnya ini. Sering muncul hadisnya, mudah dihafalkan, tinggal antum cocokkan aja, urutkan aja. Ana artikan dikit-dikit. Rasulullah SAW berkata, barang siapa yang menolong, nafasa itu ta'awana, menolong. Barang siapa yang menolong saudaranya, se-Islam atau menolong orang muslim itu ya, kurbatan, untuk mengentaskan kesusahannya dari kesusahan dunia, nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Niscaya Allah akan menolong orang tersebut dientaskan dari kesusahan di hari kiamat. Paham ya? Kurbah itu kesusahan. Paham ya? Kurbah itu kesusahan. Jadi barang siapa yang menolong saudaranya dengan mengentaskan kesusahannya di dunia, nanti di akhirat Allah balas dengan apa? Ditolong, dientaskan kesusahannya. Wa man yassara 'ala mu'sirin, dan barang siapa yang memudahkan atas orang yang kesulitan, yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah, masyaallah. Niscaya Allah Ta'ala mudahkan bagi dia di dunia dan di akhirat. Ini yang apa? Yang diselisih orang-orang apa? Orang-orang yang senang riba biasanya. Bank pelecit istilahnya. Antum tahu bank pelecit? Bank pelecit itu kadang datang ngasih pinjaman, tapi nanti kalau sudah jatuh temponya kok belum lunas, ditunda tapi dinaikkan lagi gitu loh. Pernah tahu nggak antum? Biasanya datang kampung-kampung atau orang yang punya usaha-usaha biasanya. Taruhlah dia punya TB, toko bangunan misalkan, atau TB toko besi misalkan. Nah, itu nanti datangi. Datangi, wah, pakaiannya rapi itu. Nah, ini Pak ada pinjaman Pak, ini bunganya nggak ada Pak, cuman 0,000000002%. Ada duanya itu, 0,2%nya itu loh bahaya itu. Kalau seandainya nggak ada bunganya ngapain? Ini kasih 0,2 gitu loh, langsungnya bunga bagaimana 0% itu, berani nggak kira-kira? Nggak berani, rugi menurut mereka, bayangkan itu. Nah, yang seperti itu nanti kita lihat penerapannya bagaimana.
ketika dia kasih tempo, ini harus dilunasi sebulan. Nah, ternyata di akhir bulan itu orang yang minjam tadi nggak mampu melunasin. Sama pihak bank tadi ditunda. Yaudah kalau gitu kami tunda sebulan lagi. Tapi dinaikkan. Nah itu berarti apa? Berarti tidak memudahkan orang yang kesulitan. Padahal dalam Al-Qur'an Karim apa asal ayatnya itu? Wa in kana dzu usratin fanadiratun ila maisarah. Kalau dia punya kesulitan, tunda sewaktu dimudahkan. Ya, kalau dia punya kesulitan, ditunda sampai waktu dimudahkan. Tapi nggak usah dinaikkan itu loh. Kalau orang-orang bank-bank yang pinjam-minjam itu mesti dinaikkan mesti itu 100% itu. Namanya walaupun namanya BSI, Bank Syariat Indonesia. Syariat loh, nggak sembarangan loh ya. Tapi kalau ditunda waktunya, naikkan biasanya. Jadi misalkan ini minjam 5 juta, sudah dinaikkan di awal permulaan 5 juta ini kembalikan 5.500.000. Kalau pas pada temponya. Tapi nanti kalau melebihi temponya dinaikkan lagi. Udah karena ente belum bisa ngelunasin, tak tunda lagi, tak kasih waktu lagi menjadi berapa? 6 juta. Lihat itu. Itu namanya menolong atau mencekik itu. Mencekik namanya. Makanya bank pelecit. Bank pelecit itu tahu pelecit enggak? Pelecit. Datang mau pergi namanya pelecit bahasa Jawanya. Pelecit itu biasanya. Datang pergi langsung. Datang tanda tangan dah pelecit itu. Namanya Allahul musta'an. Kata mereka kurang dari 5 menit cair katanya. Allah hati-hati. Jadi makanya waspada pinjol-pinjol itu ya, pinjam online itu hati-hati. Kadang tidak terlepas dari bunga tadi itu. Nah, wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Kemudian apa? Berikutnya itu ayatnya. Wa antasaddaqu khairun lakum. Tapi kalau kalian sedekahkan lebih baik untuk kalian. Sudah hutang enggak mau membayar dimaafkan. Maaf Pak, kami ini ternyata qadarullah ada keperluan jadi enggak bisa bayar di bulan ini Pak. Kata bapaknya minjam tadi udah ana maafkan aja. Cuma 5 juta aja kecil lah nanti ada maafkan dah. Contoh aja, enggak harus 5 juta enggak harus. Contoh aja dia maafkan. Dia enggak ada hutang lagi. Itu yang terbaik, tapi bank-bank yang ada itu hati-hati. Ini pinjol-pinjol sekarang ini luar biasa mereka. Ngiming-ngimingnya tuh ngeri. Kurang dari 1 menit cair katanya. Tapi hati-hati. Cair di dunia, beku di akhirat nanti khawatirnya. Kenapa? Riba itu enggak sembarangan loh. Riba, dosa riba yang paling rendah itu bagaikan orang yang menzinai siapa? Ibunya sendiri, bayangkan itu. Itu riba yang paling rendah loh, hati-hati loh ya. Jadi nanti ke depannya kalau antum udah besar ya kan, mau berkeluarga, punya tanah, mau bangun rumah, jangan pinjam di pinjaman online atau offline di bank-bank itu. Paham ya? Kalau belum punya sabar. Kalau udah punya bangun enggak masalah. Bila perlu beli kalau ada uang. Tapi kalau pinjaman online itu hati-hati. Pinjol-pinjol itu. Paham ya? Cair di dunia, beku nih di akhirat walanya billah. Khawatirnya demikian. Nah, Allah musta'an, ngeri. Kita lihat sini. BMT Mas, BMT Mas. BMT. Antum tahu BMT enggak antum? Praktek-praktek BMT tahu enggak antum? Bagaimana masuk enggak itu? BMT itu masuk juga BMT. Kalau antum lihat pinggir jalan, BMT. Kalau pernah lihat tulisan itu, BMT. Kalau belum pernah lihat, nanti kalau ada lihat aja. Itu BMT itu prakteknya. Dia minjamkan bentuknya barang, mengembalikan apa? Uang. Tapi dengan cara kredit, itu hati-hati itu. Contohnya, ada si fulan, nah taruhlah Hafid namanya. Contoh aja ya. Ada si fulan namanya Hafid, paham ya? Didatangi pihak BMT, Hafid. Ente mau beli kulkas enggak? Kata Hafid tadi itu, kami enggak punya uang Pak. Nah, santai aja, ayo. Diajak datang ke toko kulkas. Suruh milih yang mana mereknya. Kata Hafid milihnya mereknya Toshiba. Toshiba mahal loh, enggak sembarangan loh ya. Contoh ini biar antum paham itu. Contoh bentuknya bagaimana. Toshiba sama pihak BMT dibayar kontan. Toshiba ini berapa? Toshiba yang 1 pintu harganya 3.500.000, Toshiba yang 2 pintu harganya 5 juta. Sama pihak BMT udah tunai, udah kampret, jebret 5 juta. Dibawa pulang sama Hafid tadi. Ya kan? Sampai ke rumah, langsung pihak BMT bilang, "Hafid, ini kulkas sudah lunas. Tinggal sekarang kamu bayar ke kami 6 juta. Kredit." Paham? Nah, jadi Hafid kredit ke BMT berapa? Berapa bayarnya? 6 juta. Minjamkan 5 juta, kembalikannya 6 juta. Bentuknya barang itu ribanya itu hati-hati. Makanya jangan mau atau di eret-eret BMT jangan mau. Kita punya kaidah, lebih baik beli kontan walaupun bekas daripada baru tapi kredit.
Paham maksudnya? Beli bekas tapi kontan itu baik daripada baru tapi kredit. Kreditnya riba. Hati-hati itu. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Bekas sederhana nyari yang normal daripada baru tapi kredit. Hati-hati. Nah, kreditnya riba enggak masalah. Dan kredit yang riba itu adanya di mana adanya? Di bank-bank Ahlus Sunnah. Itu insyaallah paham mereka. Enggak akan ngambil riba di situ, bank-bank Ahlus Sunnah. Bank Nazril, ya kan? Nah, Bank Ubaidah, ya. Bank Imron. Ini insyaallah kalau minjam di bank-bank Ahlus Sunnah seperti ini enggak akan riba insyaallah. Mereka paham. Tapi bank-bank di luar sana jangan percaya. BNI, BSI, BRI, BCA. Jadi nanti kalau tanya orang, memang ada bank yang kredit enggak riba? Ada. Bank mana? Bank Ahlus Sunnah. Bank-bank Ahlus Sunnah ini insyaallah enggak riba insyaallah. Biidznillah azza wa jalla. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Kita lanjutkan dikit lagi. Sekaligus sampai bawah itu ya, biar besok tinggal baca syarahnya. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aibnya seorang muslim di dunia, niscaya nanti Allah akan tutup aibnya di akhirat. Ini ada catatan penting. Aib yang sifatnya dia tidak mengulangi kembali. Kalau dulu dia di kampungnya pencuri berat, paham ya? Di kampungnya dia pencuri, kemudian dia lari ke sebuah tempat dan masih nyuri lagi. Nyuri lagi. Berarti dia tobatnya enggak tulus. Itu boleh dibongkar. Kenapa boleh dibongkar? Karena khawatir nanti orang kena imbasnya. Paham? Atau dia orang yang suka minjam tapi enggak pernah balikan. Senang minjam tapi enggak senang balikannya. Paham? Misalkan dia taruhlah gini lah, apa ya? Contohnya biar enggak bingung tuh. Contohnya dia di Papua, enggak ada orangnya ya. Di Papua misalkan. Di Papua orangnya terkenal minjam enggak pernah balikkan dia. Setiap minjam. Pergi ke Jawa dia. Di Jawa ternyata dia minjam lagi enggak balikkan lagi. Nah, seperti itu kadang-kala dibongkar fungsinya apa? Biar enggak ada korbannya gitu loh. Paham ya? Karena apa? Karena kalau kita enggak bongkar yang seperti ini, nanti khawatirnya ada korban yang lain lagi. Kecuali dia tobat. Tobat enggak ngulangi lagi, enggak boleh itu. Kalau sudah tobat enggak mengulangi kembali, enggak boleh dibongkar. Kenapa? At-taib kaman la dzanbalah. Orang yang bertobat itu bagaikan orang yang tidak punya dosa lagi, tapi enggak mengulangi loh ya. Kalau mengulangi dan bahaya, dibongkar biar orang waspada. Jadi pahami? Nah, seperti itu. Kita lihat sini, tapi hukum asalnya ditutupin aib tersebut. Misalkan dulu dia ada preman, ya kan? Perhatikan ya, preman pasar misalkan, tobat, tulus, tobat, nggak pernah ngulangi lagi. Jangan diungkit-ungkit itu. Dulu preman loh dia. Dulu setiap kali itu, setiap hari itu malak sekian juta misalkan. Itu nggak usah dibongkar lagi kalau dia ngulangi. Kecuali dia ngulangi di markis misalkan. Sudah tobat ke markis ngulangi, santri dipalak semuanya misalkan. Wah, ditambah dulu dia preman, nah, biar orang waspada. Kalau bisa dikeluarin seperti itu, karena ngulangi lagi. Nah, kalau tidak mengulangi, tobatnya tulus, enggak boleh bongkar aibnya. Lihat ini. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aibnya seorang muslim, niscaya Allah akan tutupi aibnya nanti di dunia dan juga di akhiratnya. Contoh yang lain, kalau dalam masalah pernikahan bagaimana pernikahan? Misalkan akhwatnya ini dulu mantan, apa ya? Mungkin dia mantan pelacur misalkan, tobat tulus menjadi ahlussunnah sunniyah salafiyah, bercadar berhijab syar'i. Suatu ketika ingin dilamar oleh laki-laki ahlussunnah, perlu nggak menyebutkan kalau dia mantan itu? Perlu nggak kira-kira? Kalau dalam masalah pernikahan itu beda. Kenapa beda? Karena kaitannya masalah gadis atau bukan gadis, sehingga di situ perlu dikondisikan dengan bagaimanapun bahasa yang paling halus. Bahwasanya dulu pernah kejadian seperti ini dan sudah tobat. Kalau bapak mau nerima apa adanya silahkan. Itu caranya gitu caranya. Kalau antum tutup-tutupin, oh ini masih murni, masih belum pernah nikah sama sekali, ternyata sudah mantan. Khawatirnya dia pihak lelaki merasa ditipu. Bisa dipahami? Itu boleh seperti itu, dijelaskan. Paham? Menjelaskannya secara global, setelah itu ditawarkan. Kalau bapak menerima apa adanya silahkan. Paham? Karena bukan berarti orang yang tobat itu jelek selamanya gitu loh. Bisa dipahami ya? Nah, kita lanjutkan. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Masyaallah, akhrajahu Muslim, lihat ini. Dan Allah Taala senantiasa berada pada
senantiasa menolong hambanya selama hamba menolong saudaranya. Ingat-ingat, pertolongan itu bentuknya macam-macam. Ada yang bentuknya harta, ada yang bentuknya makanan, ada yang bentuknya pakaian, sifatnya yang lebih khusus lagi ya. Ada yang bentuknya ilmu. Tanya, ketika antum mendapatkan bantuan ilmu dari saudara antum, maka diterima. Dan Allah Ta'ala akan senantiasa membantu apa? Hamba tersebut selama apa? Menolong saudaranya. Mafhum? Pertolongan macam-macam bentuknya tadi itu. Kita lihat berikutnya, wa an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, Abu Mas'ud Al-Ansari, siapa namanya ini? Nazril. Kemarin Abu Ayyub Al-Ansari, Khalid bin Zaid. Sekarang Abu Mas'ud Al-Ansari. Wa an Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW. Siapa namanya Abu Mas'ud Al-Ansari? Ayo. Ada Abu Qatadah Al-Ansari, Abu Talhah Al-Ansari, Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Mas'ud Al-Ansari. Uqbah bin Amir bin Amr. Ayo ahsan. Uqbah bin Amr. Uqbah bin Amr. Kalau Al-Harits bin Rib'i namanya siapa itu? Al-Harits bin Rib'i. Namanya siapa itu? Mas? Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kalau Nufai' bin Harits, Nufai' bin Harits namanya siapa itu? Abu Bakrah. Kita baca dikit lagi ya. Dari hadis Nabi Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis Nabi Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih." Masyaallah, lihat ini. Cuma nunjukkan aja loh, pahalanya seperti orang yang mengamalkannya, lihat ini. Makanya jangan malas-malasan menunjukkan kebaikan. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia mendapatkan seperti pahala pelakunya. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Dipahami itu? Barang siapa dalla menunjukkan ala khairin atas suatu kebaikan, falahu, maka dia mendapatkan mislu ajri fa'ilih, seperti pahala pelakunya. Bermodalkan menunjukkan saja. Paham? Misalkan, ya akhi, besok ini insyaallah ada daurah ilmiah. Di mana? Di Masjid At-Taqwa misalkan. Dia enggak hadir, cuma menunjukkan kebaikan itu loh. Karena dia mungkin ada keperluan akhirnya enggak hadir. Nah, yang hadir ini dapat kebaikan kan? Dapat ilmu kan? Nah, yang menunjukkan tadi, bi'idznillah azza wa jalla, kalau tulus ikhlas dia dapat pahala juga. Cuma menunjukkan aja padahal. Kita lihat sini. Akhrajahu Muslim wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar siapa namanya? Abdullah bin Umar, kunyahnya Abu Abdurrahman. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Disimak ya. Man ista'adzakum billah fa'idhu. Barang siapa yang minta perlindungan kepada kalian dengan menyebut nama Allah, fa'idhu, maka lindungilah. Contohnya gini, ya akhi, aku minta perlindungan kepadamu dengan menyebut nama Allah. Nah, kalau ada lafaz dengan menyebut nama Allah, itu biasanya orang Arab, biasanya ya, atau istilahnya orang-orang Arab itu biasanya kalau dengar seperti langsung ngasih biasanya. As'alak billah, kalau ada lafaz billah itu. Ya akhi, as'alak billah, biasanya melemparkan sorban biasanya orang Arab itu. Ya, sorban diambil, lemparkan, as'alak billah ya akhi. Itu biasanya orang yang diminta langsung ngasih biasanya. Karena apa? Karena ada dalil ternyata, lihat ini. Barang siapa yang minta perlindungan pada kalian dengan menyebut nama Allah, fa'idhu, maka lindungilah. Tapi dalam hal apa ini? Kebaikan. Kalau dalam hal kebatilan jangan. Ya akhi, tolong anda dilindungi, anda habis mencuri, khawatir ketangkap, tolong dilindungi, mencuri emas 1 kilo misalkan. As'alak billah katanya. Dilindungi enggak seperti itu, Ihsan? Kalau seperti itu jangan. Maksudnya kalau ada kejadian yang sifatnya apa? Sifatnya dia harus dilindungi dan boleh secara syariat. Kalau enggak boleh secara syariat jangan dilindungi. Wa man sa'alakum billah fa'atuh. Nanti lihat syarahnya bagus sekali nanti. Dan barang siapa yang minta pada kalian dengan menyebut nama Allah, berilah dia. Tolong mas, tolong diberi kami mas, kami sudah 5 hari enggak makan mas, gitu misalkan. As'alak billah, as'alak billah. Dia mampu atau enggak mampu, kalau ada lafaz as'alak billah kasih.
Karena apa? Karena posisinya dia meminta dengan menyebut nama Allah. Nanti kita lihat syarah nanti ya. Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Ini penting ini. Namanya balas budi. Paham ya? Nah, balas budi itu adalah membalas kebaikan dengan kebaikan. Kita lihat. Dan barang siapa yang memberikan kepada kalian suatu kebaikan, fakafi'uh, maka balaslah dengan yang serupa. Fakafi'uh itu balas dengan serupa. Paham ya? Misalkan dia memberikan kebaikan kepada kalian berupa ilmu, antum punya ilmu sampaikan juga. Paham ya? Ilmu yang sifatnya na'am barakallahu fiik, na'am, ada kebaikan. Kalau enggak mampu bagaimana? Doakan. Dalam hadisnya Usamah bin Zaid, sudah antum pernah hafal kalau tidak salah itu ya. Rawahu Tirmidzi. Usamah bin Zaid rawahu Tirmidzi, atau riwayat yang lainnya lafadznya apa? Man suni'a ilaihi ma'rufan faqala li fa'ilihi, perhatikan, jazakallahu khairan faqad ablagha fis sana. Sering dengar itu atau tidak? Dengarkan baik-baik. Man suni'a ilaihi ma'rufan faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fis sana. Artinya apa? Barang siapa yang diberi kebaikan kepada kalian oleh seseorang, kemudian dia mengucapkan kepada orang yang memberi kebaikan tadi itu jazakallahu khairan, maka sungguh dia telah apa? Telah memberikan sanjungan pujian yang lebih. Bayangkan itu. Kalau enggak mampu balas dengan perbuatan, dengan barang yang sama, ucapkan jazakallahu khairan. Biasakan itu. Dikasih orang jazakallahu khairan. Juzita khairan barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan. Kalau perempuan, jazakillah khairan. Paham ya? Nah, itu dibiasakan. Artinya apa sih? Semoga Allah Ta'ala membalas engkau dengan kebaikan. Jadi pahami? Itu kalau nggak mampu membalas dengan apa? Barang misalkan. Antum dikasih barang berharga lah, tapi nggak mampu balas dengan barang juga. Ucapkan jazakallahu khairan. Paham? Nah, seperti itu. Nah, jadi nggak ada salahnya misalkan suatu ketika ya, barakallahu fiik, antum belajar di Yaman misalkan, atau belajar kemana dengan guru, seorang guru atau seorang syekh misalkan. Nah, ketika antum pulang pamit enggak balik lagi misalkan, ucapkan jazakallahu khairan. Paham ya? Karena guru tersebut sudah pernah memberikan kebaikan kepada dia. Kalau enggak mampu memberikan yang serupa, maka dengan doa. Kita lihat. Wa in lam tajidu fad'u lahu. Jika kalian enggak menjumpai, tidak mendapatkan, jika kalian tidak mendapatkan sesuatu yang dipakai untuk balas budi, doakan dia. Doakan ini. Jangan sampai lupa doakan saudaranya entah memberikan apa? Kebaikan. Jazakallahu khairan, Allah barik fiik. Atau dengan apa? Dengan lafaz yang lainnya. Apa? Juzita khairan. Juzita khairan artinya sama. Semoga kamu dibalas dengan kebaikan. Paham ya? Nah, jangan diam saja, udah ada kebaikan dikasih diam aja. Dikasih sesuatu diam aja. Dibiasakan mendoakan saudaranya kalau enggak mampu memberikan yang serupa. Wallahu a'lam shawab. Syarahnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu as-salamatu wal afiyah fid dunya wal akhirah, yang nanti yang dihafalkan biar tak pilihkan salah satu. Nah, barakallahu fiik. Hadis yang ke-12 itu aja yang sering muncul. An Abi Hurairah itu ya, ke-12 itu yang sering muncul, yang di setelah pada pertemuan akan datang insyaallah taala. Nasallahu as-salamatu wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.